kepercayaan besar pada demokrasi Israel. Kritik terhadap Israel tidak boleh melewati batas hingga menjadi penyangkalan. Saya sangat senang bisa mengirimkan salam hangat saya kepada kalian semua. President Isaac Herzog. Selamat pagi hadirin sekalian. Shalom bagi Anda semua. Selamat pagi. Jadi kita punya beberapa orang yang sangat terhormat di sini. Tapi saya tidak tahu apakah beberapa dari mereka sudah hadir atau belum. Jadi saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman saya yang terhormat, semua pejabat terpilih. Ketua Knesset, teman saya yang terhormat, Amir Rohana, selamat pagi. Ya. Jadi saya belum lihat yang lainnya, jadi saya akan mulai dengan Richard Heidman, teman saya yang terhormat. Ketua KTT, Alex Traiman, CEO JNS, Jonathan Tobin, pemimpin redaksi JNS, Josh Ketzen, dan Amelia Ketzen, penerbit JNS. Tamu terhormat adalah Presiden Svijanovic yang hadir di sini. Beliau adalah sahabat dekat dari Bosnia yang seharusnya hadir di sini. Dan tentu saja, sahabat saya, Sylvan Adams, yang merupakan Ketua World Jewish Congress dari Israel, serta begitu banyak tamu terhormat lainnya. Sahabat-sahabat sekalian, merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk berbicara di JNS International Policy Summit di Yerusalem. Pertemuan penting ini mempertemukan para pembuat kebijakan dan tokoh pemikir, para ahli, aktivis, dan inovator pada saat tantangan besar dan kemungkinan bersejarah bagi bangsa dan rakyat kita. Selama lebih dari 2,5 tahun perang, negara Israel telah menghadapi ancaman besar, tragedi yang memilukan, dan pencapaian luar biasa. Saat ini, para wanita dan pria pemberani dari IDF sedang mempertahankan perbatasan, rumah, dan keluarga kita dari mereka yang ingin mencelakai kita. Kami mengirimkan cinta dan doa kami kepada mereka. Hati kami bersama keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta mereka, putra-putra mereka, para tentara IDF akhir pekan ini di Lebanon. Kemarin, saya bertemu dengan keluarga seorang prajurit cadangan yang gugur, Meyer dan Mauri, yang berusia 43 tahun, seorang suami dan ayah. Saya duduk bersama istrinya yang ditinggalkan, Yael, anak-anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, dan neneknya yang berusia 100 tahun, Lily Freund, seorang penyintas Auschwitz. Pada bulan Oktober 2024, 1 tahun setelah dunia kita jungkir balik. Pada 7 Oktober dan beberapa hari sebelum dia gugur dalam pertempuran di Lebanon, dan Mauri menulis pesan teks yang menggigilkan ini kepada keluarganya. Dan saya kutip, hampir 20 tahun yang lalu, saya mulai menjalani tugas cadangan saya. Dan sejak itu, saya telah mempersiapkan diri untuk ini. Satu misi, melindungi perbatasan utara negara Israel, bertekad untuk memungkinkan warga Israel menjalani kehidupan biasa tanpa merasa terancam di tengah kekacauan. Wilayah utara hampir kosong, itu terjadi pada 24 Oktober, dan kota-kota terdekat telah sangat menderita. Kami tahu hari itu akan datang, di mana kami akan dipanggil untuk menyelesaikan misi yang telah kami persiapkan sepanjang hidup kami sebagai pasukan cadangan. Sudah saatnya ada kedamaian dan ketenangan di wilayah utara kita, tulisnya. Saatnya memberikan generasi mendatang sebuah harapan untuk masa depan. Dan Ziholevaha adalah satu lagi putra Israel yang gagah berani yang gugur saat melindungi kita. Teman-teman, mari kita perjelas hal ini. Dan benar, Israel pantas mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Kita semua pantas mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Itu saja yang kami minta. Di seluruh wilayah, dari Iran hingga Lebanon hingga Gaza,
Musuh-musuh kami berusaha untuk membangun kembali, mempersenjatai diri kembali, dan berkembang agar dapat terus mengancam warga kami dan meneror semua orang. Israel tidak menentang penyelesaian diplomatik atas perang ini. Sebaliknya, kami menginginkan perdamaian. Kami memimpikan perdamaian di semua perbatasan. Namun, perkembangan terbaru menimbulkan kekhawatiran serius yang sah di Israel. Kekhawatiran yang harus ditangani karena kami di Israel berada di garis tembak. Kami adalah pihak yang menjadi sasaran oleh Kekaisaran Kejahatan Iran dan para proksinya. Iran telah mengancam akan memusnahkan Israel selama beberapa dekade. Keinginan Iran untuk menjadi negara ambang nuklir merupakan ancaman nyata bagi Israel dan perdamaian dunia dan tidak boleh dibiarkan terjadi. Presiden Trump dan para pemimpin Amerika telah dengan benar dan berulang kali menegaskan bahawa Iran adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Kita juga harus membahas kekhawatiran terkait komponen keuangan dari kesepakatan dengan Iran. Agar dana yang nantinya akan diterima Iran tidak disalurkan untuk mesin perangnya dan proksi-proksinya. Dan mengenai Lebanon, izinkan saya memperjelas. Konflik di Lebanon harus diselesaikan melalui negosiasi langsung antara Israel dan Lebanon, bukan melalui pemerasan oleh Iran. Mengaitkan Iran dengan Lebanon tidak hanya membuat Israel terus-menerus terancam, tetapi juga membuat rakyat Lebanon lemah dan tak berdaya, serta akan menghalangi presiden dan pemerintah mereka untuk maju. Besok, negosiasi antara Lebanon dan Israel akan dilanjutkan di Washington DC di bawah naungan Amerika. Pelucutan senjata Hizbullah harus menjadi bagian dari setiap solusi di Lebanon, dan Iran tidak bisa menentukan masa depan Lebanon. Dalam hal-hal mendasar ini, terdapat kesepakatan penuh antara Israel dan Lebanon. Teman-teman sekalian, Presiden Donald J. Trump adalah mitra terpercaya di Israel. Dia adalah mitra terpercaya Israel, sahabat dan sekutu terdekat kami, serta pemimpin dunia bebas, pemimpin Amerika Serikat yang telah dengan tegas melawan kekaisaran kejahatan dan mempromosikan stabilitas di Timur Tengah. Kami menghargai persahabatan Presiden yang terus terjalin dan sikap tegas pemerintahannya terkait rencana dan niat nuklir Iran. Kami memiliki nilai dan kepentingan yang sama, dan saya sangat yakin bahwa bersama-sama kita dapat menemukan formula terbaik untuk menghadapi tantangan ini. Saya sepenuhnya menolak segala pernyataan merendahkan yang ditujukan kepada pejabat tinggi di pemerintahan. Cita-cita pendirian Amerika, iaitu kebebasan, demokrasi, dan keyakinan bahawa semua orang diciptakan setara, menjadi inti dari hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Kita menimba dari mata air yang sama, yakni ajaran para nabi dalam Alkitab dan nilai-nilai mereka. Dan kami bangga melihat para pemikir terbaik dan orang-orang paling berani kami bekerja bersama, baik untuk memenangkan perang maupun membangun perdamaian. Teman-teman, Di sini, di Israel, bahkan di saat-saat tergelap kami, kekuatan luar biasa, vitalitas, kreativitas, dan ketahanan rakyat kami tetap bersinar. Rasa misi nasional dan tekad, serta rasa tanggungjawab bersama yang tiada duanya. Rasa tujuan ini, tanpa diragukan lagi, adalah aset terbesar Israel. Semangat unik ini sepanjang zamanlah yang telah memungkinkan Israel untuk berkembang. Menjadi bukan hanya negara startup, tetapi juga kekuatan regional, pemimpin teknologi, dan demokrasi di garis depan. Inovasi-inovasinya
akan membantu membentuk kemakmuran serta mendorong keamanan dan kesejahteraan kawasan dan dunia. Pada saat ini, salah satu tugas utama kita adalah menerjemahkan pencapaian Israel di medan perang dan ketahanan yang ditunjukkan oleh bangsa kita ke dalam era baru keamanan, kerjasama, integrasi, dan saling menghormati di seluruh kawasan dan dunia. Kita harus dengan berani menghadapi semua gerakan ekstremis. Kita harus memerangi setiap dan semua bentuk antisemitisme, dimanapun dan kapanpun itu muncul. Dan kita harus menggunakan kebenaran untuk melawan bias, distorsi, dan standar ganda yang terus-menerus disebarkan di media, daring, dan di seluruh ruang-ruang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kampanye internasional untuk mendelegitimasi dan mendemonisasi Israel bukanlah apa yang mereka sebut secara keliru sebagai kritik konstruktif yang sah. Itu adalah upaya terselubung untuk mempertanyakan hak bawaan bangsa Yahudi atas kedaulatan dan hak kami untuk hidup serta membesarkan anak-anak kami dengan damai. Saya terus terinspirasi oleh kesepakatan Abraham yang bersejarah dengan Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain yang dijembatani dan dipimpin oleh Presiden Trump dan timnya, dan tentu saja oleh para pelopor di Mesir dan Yordania atas langkah berani mereka yang membuka pintu menuju perdamaian. Saya berdoa agar kita memperluas lingkaran perdamaian. Bersama-sama, kita dapat membangun kawasan yang menghubungkan, bukan memisahkan. Bersama-sama, kita dapat membuktikan bahawa perdamaian bukanlah mimpi bagi mereka yang naif, tetapi strategi bagi mereka yang kuat. Di masa penuh tantangan dan peluang ini, teman-teman sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih atas komitmen Anda kepada Israel, kepada bangsa Yahudi, dan untuk memperjuangkan kebenaran. Ini sangat penting untuk kesejahteraan kita bersama, dan saya mendorong setiap dari Anda untuk terus melanjutkan misi dan upaya penting Anda. Mempersatukan bangsa Yahudi sekarang lebih penting daripada sebelumnya. Salah satu inisiatif yang saya dirikan untuk misi ini adalah Suara Rakyat, sebuah dewan global yang beragam untuk bangsa Yahudi dan oleh bangsa Yahudi. Bekerja untuk menghadirkan kepemimpinan, jaringan, dan solusi nyata bagi tantangan kita yang paling mendesak. Dan saya senang beberapa anggota dewan hadir di sini, begitu juga CEO Suara Rakyat, Shirel Dagan. Saya ingin mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih kepada JNS, sebuah organisasi yang penting dan berdampak besar. Terima kasih Richard Heidman, Alex Trayman, Josh Katzen, dan semua penyelenggara, mitra, serta pendukung dari pertemuan yang sangat terhormat ini. Saya berterima kasih kepada kalian semua karena telah membela Israel di masa-masa sulit ini. Dan saya berterima kasih karena telah memperkuat ikatan antara Israel dan Amerika Serikat serta sekutu-sekutu kita di seluruh dunia. Dan membawa pesan moral kita yang jelas, serta kebenaran tentang Israel dan dunia Yahudi. Toda rabah untuk kalian semua. Tuhan memberkati kalian. Begitu panas untuk berjalan.